Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Mulyawan Kurnia, mahasiswa Magister Politeknik STT Tekstil Bandung. Insya Allah pada pagi hari ini akan share mengenai zat warna termokromik. Apa itu pengaruh zat warna termokromik terhadap baju pasien, baju bayi, ataupun di baju perawat yang tentunya nantinya akan diaplikasikan pada baju perawat ataupun pasien tersebut di kala pandemi seperti ini. Sebelum kita menyaksikan video animasinya, jangan lupa ya guys, subscribe, like, and share video animasi kami berikut ini agar ilmunya lebih bermanfaat untuk orang luas. Majukan pertekstilan. Assalamualaikum, saya Desti. Saya Mulyawan Kurnia. Saya Bambang Soeharto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil pengujian pigmen warna termokromik yang kami lakukan, di mana pigmen warna dengan karakteristik unik ini akan diaplikasikan untuk pakaian pasien. Apakah bisa berhasil atau tidak? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja yuk masuk ke pembahasannya. Penerapan pigmen termokromik sebagai indikator suhu tubuh ini tergolong cukup baru untuk diteliti di bidang produk tekstil dan dunia medis, di mana menawarkan konsep unik yang efisien untuk dapat memahami kondisi pasien saat dalam keadaan kritis. Juga akan sangat cocok untuk pasien berusia lanjut. Di Indonesia sendiri, aplikasi teknologi ini belum banyak dikembangkan, sehingga memiliki peluang yang menjanjikan untuk diteliti. Pigmen termokromik dapat digunakan untuk semua jenis permukaan dan media seperti cat, tanah liat plastik, tinta, keramik, kain, kertas, kaca, lipstik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam industri tekstil sendiri, pewarna dan pigmen termokromik ini diterapkan sebagai desain tekstil fungsional ataupun estetika sebagai tekstil cerdas. Pewarna ini banyak ditemukan dalam bentuk enkapsulisasi atau powder. Pigmen termokromik merupakan sebuah formulasi yang digunakan dalam sistem pelapisan, di mana memiliki karakter yaitu dapat berubah warna secara reversibel. Warna akan berubah ketika suhu naik dan akan berubah kembali seperti semula ketika suhu turun atau berkurang. Ada 3 komponen utama dalam termokromik. Yang pertama yaitu color former, adalah pewarna yang dapat beralih di antara dua bentuk kimiawi, salah satunya tidak berwarna. Transformasi yang dapat dibalik dapat disebabkan oleh panas, cahaya, ataupun pH, menghasilkan contoh termokromisme. Yang kedua yaitu color developer, adalah cairan yang fungsinya untuk membantu membuka pori-pori kain sehingga zat pewarna bisa masuk ke dalam kain secara sempurna. Dan yang ketiga yaitu solvent, merupakan sebuah zat warna larut dalam pelarut organik, biasanya digunakan sebagai larutan dalam pelarut organik. Penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi kondisi suhu manusia di saat kondisi panas atau demam. Konsep dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi suhu tubuh, di mana warna motif pada kain akan berubah pada saat suhu tubuh kita meningkat. Pengujian dilakukan berkisar pada rentang suhu 30 derajat sampai 40 derajat Celcius, yaitu pada kondisi tubuh saat panas, dingin, dan normal. Selanjutnya adalah proses percobaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain adalah pigmen termokromik, pengental, binder, serta kain katun. Pigmen warna didapatkan dari Lucas SPF dengan pengental jenis acrylic base, 2 jenis binder yang berbeda, serta kain katun berukuran 20 x 20 cm. Percobaan ini dilakukan dengan mempersiapkan bahan terlebih dahulu. Setelah bahan siap, dilanjut proses pencapan pada kain secara manual. Kain yang sudah dicap dikeringkan selama 1 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dicuring pada suhu 150 derajat Celcius selama 3 menit.
Dilakukan beberapa pengujian pada sampel yang telah jadi, di antaranya adalah pengujian K/S untuk mengetahui ketuaan warnanya, pengujian suhu untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi, uji fastness dan uji gosok untuk mengetahui ketahanan pigmen warnanya. Namun, uji gosok dan uji fastness tidak dapat kami lakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Variasi binder dilakukan untuk mengetahui apakah campuran binder pada pigmen termokromik akan berpengaruh terhadap hasil pewarnaan dan bagaimana dengan campuran jenis serta konsentrasi binder yang berbeda. Apakah hasilnya akan sama? Untuk mengetahuinya, langsung simak yuk pembahasannya. Pengukuran warna dilakukan dengan menguji sampel pada alat spektrometer yang tersedia di kampus Politeknik ST3 Bandung. Dari hasil pengujian warna tersebut didapatkan nilai ketuaan warnanya yaitu K/S, presentasi reflektansi warna, serta koordinat warna yang menunjukkan posisi keberadaan warna tiap sampel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketuaan warna tiap sampel tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Begitupun hasil pengujian K/S yang dilakukan. Parameter pengujian menunjukkan hasil dengan perbedaan yang juga tidak signifikan. Artinya, binder tidak banyak berpengaruh terhadap hasil akhir pewarnaan. Selanjutnya adalah pengujian sampel pada rentang suhu tubuh untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi. Pengujian dilakukan dengan bantuan alat hot press, di mana tiap sampel divariasikan dengan suhu 30, 36, dan 40 derajat Celcius. Variasi suhu tersebut dipilih sebagai penggambaran atau simulasi suhu tubuh manusia dalam 3 kondisi, yaitu panas, dingin, dan normal. Hasil pengujian kami amati perubahan warnanya secara visual dan dihitung waktu perubahan warna hingga kembali ke semula dengan menggunakan stopwatch. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perubahan warna yang terjadi ketika pigmen termokromik berinteraksi dengan percobaan variasi suhu yang dilakukan. Namun, dari waktu yang diamati dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu yang diterima, akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk pigmen warna kembali ke keadaan semula. Tidak adanya perubahan warna yang terjadi dari perlakuan suhu yang diberikan, maka dalam penelitian ini juga akan dilakukan pengujian dengan berbagai perlakuan suhu yang lebih beragam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui suhu aktivasi dari pigmen termokromik itu sendiri. Dari hasil percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pigmen warna ini mulai berubah pada rentang suhu 27 sampai 28 derajat Celcius, dan ketika mencapai suhu 30, perubahan warna tidak lagi terjadi. Hasil penelitian percobaan, pigmen warna termokromik yang digunakan tidak cocok untuk mendeteksi suhu tubuh. Suhu aktivasi maksimalnya berada pada kisaran suhu 27 sampai 28 derajat Celcius. Namun, jenis pigmen termokromik dengan suhu keaktivasi ini akan sangat cocok diterapkan untuk interior, seperti wall treatment misalnya, di mana pigmen warna ini bereaksi dengan baik terhadap suhu ruang, terlebih untuk ruangan ber-AC, di mana suhu dalam ruang bisa diatur sesuka hati. Ketika suhu ruang naik, warna akan berubah dan akan berubah kembali seperti semula ketika suhu turun atau berkurang. Hal ini tentunya akan memberikan pengalaman ruang yang unik dan berbeda. Pigmen warna termokromik memiliki jenis dan suhu aktivasi yang berbeda. Perbedaan ini akan berpengaruh terhadap pengaplikasian serta fungsi penggunaannya. Untuk itu, ketika akan menggunakan pigmen warna ini perlu diketahui ataupun dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan konsep perancangan yang diinginkan. Walaupun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan perencanaan awal, namun banyak sekali pembelajaran yang dapat kami ambil dan menjadi dasar untuk percobaan penelitian selanjutnya. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.